Tidak boleh seperti ini kepada orang lain. Bab 739. Abang Hansel. Memanggil Abang Hansel yang selama ini ia kangenin, Orila seperti anak kecil yang bermanja di pelukannya. Seberapa banyak keluhan, seberapa kesal, seberapa banyak hal yang tidak pasti. Ketika melihat dia, ketika berada di pelukannya, semua hilang begitu saja. Di saat ini, ia hanya ingin berada di pelukannya, hanya ingin terus bermanja di pelukannya, tidak ingin memikirkan tentang tunangannya atau masalah yang lain. Dia adalah Abang Hanselnya satu-satunya, dan ia hanya ingin menjadi Rila satu-satunya untuknya, menjadi Rila untuknya selamanya. Abang Hansel, saat kamu gak berada di samping Rila, kamu tahu gak seberapa kangennya aku sama kamu? Ia pelan-pelan menaikkan kepalanya dan melihat ke arah Miguel. Aku tahu, kata Miguel sambil mengelus kepalanya. Kamu tahu, tapi kenapa gak sering-sering cari aku? Orila mengedipkan matanya, tatapannya jelas dan berbinar. Karena Abang Hansel lagi sibuk. Dia menyampingkan kepalanya, tidak terlalu berani menatap mata Rila yang jelas dan berbinar itu. Karena ketika melihat tatapan matanya, ia merasa dirinya berbuat kesalahan yang tak dapat dimaafkan. Abang Hansel seberapa sibuk? Orila kembali ke dalam pelukannya. Wajah kecilnya menempel di dada dengan erat hingga ia dapat mendengar suara detak jantung. Abang Hansel sibuk dengan hal lain, gak menginginkan Rila lagi ya? Suaranya sangat lembut seperti ketika ia masih kecil, lembut dan menggemaskan. Miguel yang mendengar tercekat dengan omongannya. Dia mengelus kepalanya. Abang Hansel sayang sama Rila saja gak keburu. Mana mungkin tidak menginginkan Rila. Aku tahu Abang Hansel pasti gak rela melepaskan Rila. Rila berguling-guling di pelukannya, excited seperti anak kecil. Miguel mengelus kepalanya sambil tertawa kecil. Gadis kecil yang bodoh. Rila gak bodoh. Orila menarik tangannya, meletakkan tangannya pada pipi seperti peliharaan kecil yang sedang bermanja pada pemiliknya. Rilaku gak bodoh, tapi anak paling pintar di dunia ini. Jelas-jelas ia sudah tumbuh dewasa, tetapi dia berbicara padanya seperti dia berbicaranya pada waktu masih kecil. Mungkin di hatinya, Orila seperti anak kecil yang tidak bisa tumbuh dewasa. Sekalipun ia sudah bertumbuh dewasa, dia masih tetap bersedia menganggapnya seperti anak kecil dan memanjakannya. Abang Hansel, sebenarnya kalau kamu sibuk, gak punya waktu untuk menemaniku, aku bisa mengerti. Yang penting kamu jujur, tidak menutup-nutupi sesuatu. Orila sudah menyampaikannya dengan sangat jelas. Abang Hansel seharusnya tahu apa yang harus dia lakukan. Miguel terdiam. Orila kembali mendongakkan kepala dengan lembut berkata, Abang Hansel, kamu yakin gak ada hal yang ingin dibicarakan kepadaku? Abang Hansel, bicaralah. Beritahulah semuanya pada Rila. Kalau kamu buka suara agar memintaku untuk menunggu, sekalipun meminta aku menunggu selamanya, Rila juga bersedia menunggumu. Orila ingin sekali mengatakan ini pada Abang Hansel, tetapi ia tidak bisa mengatakannya. Dia tidak ingin memaksa Abang Hansel untuk melakukan hal yang tidak ingin dia lakukan. Kenapa kamu gak makan malam? Miguel mengalihkan pembicaraan. Suaranya berat seperti sedang mengajarkan seorang anak kecil dengan tegas, tetapi lebih ke perhatian. Dia mengalihkan pembicaraan.
Berarti dia belum ada rencana untuk mengakui identitas dirinya dengan terbuka. Orila merasa terkejut, tetapi masih tetap tersenyum. Karena aku kangen Abang Hansel, ingin bertemu denganmu, tetapi belum ketemu, jadi aku tidak ada nafsu makan. Lain kali kamu gak boleh kelaparan. Miguel menggandeng tangannya, pergi ke ruang makan. Aku temanin kamu makan. Setidaknya kamu harus makan, jangan perut kosong. Abang Hansel, kamu pasti gak tahu Rila seberapa menyukaimu. Dia menarik tangannya lalu tersenyum tipis. Rila benar-benar menyukaimu. Saking menyukaimu, aku bahkan tetapi memilih untuk stay. Walaupun aku tahu tidak seharusnya aku tetap berada di sampingmu. Rila, kamu lagi sembarang ngomongin apa sih? Raut wajah Miguel pelan-pelan berubah. Tanpa sadar menggenggam erat tangannya. Khawatir ia akan melepaskan tangannya. Lalu kedua sayapnya muncul dan pergi. Abang Hansel, aku lagi gak sembarang ngomong. Orila tertawa. Hari ini ayahku menelponku, memintaku untuk pulang ke New York. Kalau aku gak nurut, dia akan datang sendiri untuk membawaku pulang. Aku tahu jelas kalau apa yang ayahku ngomong pasti akan dilakukannya. Tetapi aku malah melanggarnya dan malah ikut supir untuk kembali ke sisimu. Ayahnya tidak menelponnya. Hanya saja Orila mencari alasan karena ia tiba-tiba membeli tiket untuk kembali ke New York, tetapi batal pergi, membuat Abang Hansel percaya pada alasannya. Rila? Miguel mengangkat tangan dan mengelus pipinya. Abang Hansel gak akan membiarkan kamu pergi, sekalipun ayahmu datang untuk membawamu pergi. Abang Hansel juga gak akan membiarkan kamu pergi. Abang Hansel? Rila? Miguel menundukkan kepalanya, mencium dahi Rila, lalu membawanya ke dalam pelukan. Rila, tetaplah berada di samping Abang Hansel. Temanin Abang Hansel ya. Setelah dia melontarkan pertanyaan ini, Miguel menahan napas menunggu jawaban dari Orila. Dia memerlukan jawaban pasti dari dirinya. Dia benar-benar kesepian untuk waktu yang cukup lama. Dia sangat berharap anak ini bisa terus menemaninya, membuat hatinya tak lagi hampa. Abang Hansel, Rila tentu saja bersedia menemanimu. Sekalipun dia tidak mengakui identitas aslinya, tidak bersedia jujur tentang tunangannya. Mendengar perkataan Miguel, Orila masih bersedia untuk percaya padanya, menunggunya tanpa keluhan dan penyesalan. Rila memang paling baik. Mendengar jawabannya, Miguel memegang wajahnya dan mencium bibirnya. Awalnya ia hanya menciumnya dengan pelan. Siapa sangka setelah menciumnya, aroma gadis kecil ini menusuk hidungnya dan membuatnya semakin dalam menciumnya. Abang Hansel, ketika dia melepaskannya dengan napasnya yang belum stabil, ia langsung kembali ke dalam pelukannya. Rila mau kamu janji satu hal sama Rila. Hal apa? Anak ini sangat menggoda. Saking menggodanya, ingin sekali dirinya menelannya ke dalam perutnya. Tetapi anak itu tidak tahu bahwa dirinya sangat begitu menggoda. Ia masih menempelkan badan yang lembut ke dalam pelukannya. Dia pasti tidak tahu. Dia harus sekuat tenaga mengontrol diri untuk tidak melakukan yang lebih pada dirinya. Abang Hansel, kamu harus janji pada Rila. Hanya boleh seperti ini mencium Rila seorang diri. Gak boleh mencium orang lain. Bahkan perempuan yang memiliki hubungan denganmu juga tidak boleh. Dia menggerutukan giginya dan dengan serius berkata, dia memang seorang anak perempuan yang suka monopoli, egois dan pelit.
Dia tidak ingin Abang Hanselnya baik pada perempuan lain. Lebih tidak ingin lagi jika Abang Hansel melakukan hal di mana yang hanya boleh dilakukan untuknya. Rila, aku bagaikan coklat putih. Sedangkan orang yang kamu maksud seperti coklat biasa. Orang yang sudah mencoba rilaku mana mungkin berani mencoba memasuki mulut lagi. Miguel melihat Rila dan berbicara dengan sangat serius. Rila memonyongkan mulutnya. Abang Hansel, perkataan seperti ini yang membuat perempuan senang. Kamu hanya boleh berkata padaku saja, gak boleh untuk orang lain. Dia tertawa. Tentu saja hanya berkata pada Rilaku. Ia masih ada sedikit kekhawatiran. Tetapi Abang Hansel hanya akan terus menghadapi Rila seorang. Apakah kamu akan merasa bosan? Dia kembali bertanya, apakah Rila akan merasa bosan jika hanya bersama Abang Hansel? Rila tanpa berpikir langsung menggelengkan kepala. Gak akan. Rila tidak sabar tiap saat bisa berada di samping Abang Hansel. Mana mungkin merasa bosan? Aku juga begitu. Miguel sekali lagi mengelusnya dan membawanya ke dalam pelukan, memeluknya. Abang Hansel seumur hidup gak akan bosan dengan Rila. Tidak 1 hari, 2 hari, tapi selamanya.